Pemirsa, tim SAR gabungan terus mencari para korban tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya di Selat Bali. Selain dilakukan lewat laut, pencarian para korban juga dilakukan lewat udara. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di Selat Bali yang jadi lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya. Operasi pencarian melibatkan 15 armada laut dan dilakukan dari utara hingga selatan Selat Bali. Pencarian para korban pada Jumat kemarin sempat terkendala cuaca buruk, namun kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi. Selain dilakukan lewat laut, pencarian para korban KMP Tunu Pertama Jaya juga dilakukan lewat udara. Dalam operasi pencarian dari udara, helikopter milik Basarnas beserta helikopter swasta dan unsur udara dari TNI Angkatan Laut dan Kepolisian turut dikerahkan. Kepala Basarnas Bali, Inyoman Sidakarya menyatakan, 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Pemirsa, sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pertama Jaya. Selain itu, sejumlah barang korban berupa pakaian, ponsel, serta barang lainnya. Barang-barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jemberana 3 hingga 4 Juli kemarin dan dibawa ke posko pembuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara yang selanjutnya diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Jemberana. Sementara posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Ya pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai lakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Mesin Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life craft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life craft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pertama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia, sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ersutomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 29 orang dinyatakan masih hilang akibat tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya di Selat Bali. Keluarga berharap kerabat mereka yang hilang cepat ditemukan. Salah satu keluarga korban datang dari Gianyar, Bali sejak Kamis dini hari ke Posko Krisis Center usai mendengar kapal tenggelam di Selat Bali. Hingga pagi ini tercatat 36 korban sudah ditemukan, 30 orang selamat, 6 orang meninggal dunia dan 29 masih dalam pencarian. Saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, KMP Tunu Pertama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 awak kapal serta 22 kendaraan.
ada temannya aja yang ngasih itu. Ya, dari situ lah makin panik. Awalnya nggak yakin kalau itu tuh kapal yang ditumpangin Aji itu emang di situ ada Aji. Ternyata baru tak lihat di beritanya, tak liatin nama-nama penumpangnya itu beneran ada namanya Aji. Terus saya mastiin dari rumah Gianyar saya kesini sama ibu berdua bawa motor, saya pastiin ke dalam, ternyata itu beneran namanya Aji. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di posko pelabuhan Ketapang, pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews, ada Eris Utomo di sana. Selamat siang, Eris. Ya, Eris, apakah dari pantauan Anda dari posko krisis center di sana, apakah masih banyak keluarga korban yang masih setia menunggu hingga saat ini? Ya, Pram dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko krisis center, di mana sebelumnya memang ini adalah pos yang kedua. Artinya pos yang pertama di sini dipindahkan ke pos yang kedua mengingat dibantu fasilitas yang belum memadai, dan sekarang mereka sudah mendapatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pihak terkait. Demikian, Bang. Oke, apakah ada perkembangan terakhir terkait ada penemuan baru kembali yang diterima oleh petugas di lapangan? Ya, hingga saat ini masih terus upaya pencarian, dan mungkin bisa saya sampaikan di sini dari heli Basarnas dari Kejauhan sudah terlihat telah melakukan operasi atau pemantauan di udara. Dan di sini, Pram, ini adalah para keluarga dan korban KMP Pratama Jaya yang sudah menunggu sejak hari pertama di dalam pasca tenggelamnya kapal Tunuk Pratama Jaya. Dan hingga saat ini dengan informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk pelaksanaan pencarian terus dilakukan dengan difokuskan pada sisi selatan Selat Bali, karena mengingat dari cuaca dan gelombang ataupun arus mengarah ke selatan. Demikian, Bang. Kalau dari pantauan Anda dari posko center ini, sejauh mana posko ini memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban? Ya, sejak hari pertama di sini keluarga langsung bisa langsung berkonfirmasi terhadap dari petugas yang sudah tersedia dengan mencatat nama-nama penumpang atau keluarganya yang diduga telah naik kapal Pratama Jaya tersebut, dan langsung di situ didata, dan untuk data-data semua juga diakomodir untuk bisa diberikan informasi lebih lanjut untuk apakah benar keluarganya salah satu dari penumpang kapal untuk Pratama Jaya. Demikian, Pak. Ya, Eris, kami juga mendapatkan informasi bahwa Basarnas baru saja atau sudah menemukan beberapa sejumlah barang milik yang diduga milik para penumpang. Apakah ini setelah berhasil diidentifikasi? Ya, hingga saat ini memang kami sudah mendapatkan informasi adanya atau ditemukannya sejumlah barang bawaan dari para penumpang. Namun demikian semua itu masih berada di pos di Gilimanuk, sehingga kami masih belum mendapatkan informasi tentang hal itu. Namun demikian memang upaya terus dilakukan, terlebih dari 3 heli yang sudah disiapkan ataupun sudah melakukan pemantauan dari udara pun juga sudah dilakukan. Demikian. Eris, di belakang Anda ini banyak sekali keluarga yang masih tetap setia menanti langsung dari posko. Mungkin Anda sempat berbincang dengan mereka. Apa alasan mereka tetap bertahan di posko? Ya, Bram. Mereka semua sudah mencoba untuk menunggu dari informasi dari tim SAR untuk bisa mendapatkan sejauh mana pihak keluarga telah menunggu untuk mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan atau hasil dari operasi SAR ini. Ya, Eris, juga Anda mungkin bisa berbincang pada mereka seperti harapan mereka? Ya. Diketahui sudah Kamis dini hari kejadian terjadi, mungkin Anda bisa berbincang langsung. Ya, ini ibu siapa? Iya. Ibu Dian. Ya, Ibu Dian. Ibu Dian dari mana, Ji? Dari Balikpapan. Jadi saya warga Tuban, saya ditransfer ke ibu saya menjadi Bogor. Iya. Ibu dapat malam, oke. Iya. Apa harapan keluarga di sini?
Ya, tetapi sudah masuk dalam manifest dalam data? Iya, sudah. Atas nama Bintang. Ya, Pram, itu tadi salah satu keluarga dari korban yang berharap tim SAR terus untuk melakukan upaya pencarian dan membuahkan hasil. Sebagaimana dari pencarian di hari kedua kemarin, tim SAR sudah berupaya namun belum membuahkan hasil. Demikian, Pram. Baik, Aristomo, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari Posko di Pelabuhan Ketapang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.